Tapi kadang ada loh content creator yang kayak pintar banget. Dia ke negatif dulu nih. Hujatan, sama dia dibalik. Terus akhirnya jadi positif. Iya. Oh, ada yang kayak gitu. Halo guys, balik lagi di Kupas tuntas. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Ya, ngantuk lu ya? Enggak lah. Oh, enggak, seger dong. Kita harus seger dong, harus fresh ya. Karena harus memberikan informasi yang baik. Bener. Apa kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas tentang kenapa orang cepat viral. Kenapa orang cepat viral? Ya. Oh, gitu. Menurut Mas gimana nih? Ya? Kenapa orang cepat viral? Oke, lu mau langsung nanya ke gue atau lu enggak, punya? saya dulu dong. Oh, lu dulu. Iya. Ya, lu punya data-data gitu. Data-data, Kenapa sih ya kan? kira-kira cepat viral? Ya kan kayak viral apa ya? Viral tuh apa cepat terkenal? Viral Lu itu kasih tau nih. dulu viral tuh apa? Ya ini saya mau kasih yang- tahu. Ah, Viral mau nembak ya? Iya. Viral itu adalah singkatan dari virus Virus virtual. Ya? Oh, virus Iya. virtual. Kalau salah nyebut doang. Iya. Jadi apa namanya? Virus kan kayak penyakit gitu kan, yang menyebar gitu kan. Oke. Virtual ya. Inilah maksudnya dari sosial media gitu kan. Oh, dari virtual. Jadi virusnya secara virtual Secara gitu. virtual gitu. Nyebar aja. Oh, oke. Karena orang-orang itu memiliki kecenderungan FOMO Mas. Oh, FOMO. Iya, FOMO tuh fear apa? of missing out. Iya, ngikutin Iya, jadi gitu. bukannya ngikut-ngikut, takut ketinggalan. Oh iya. Ya makanya dia ngikut-ngikut kan. Iya, ngikut-ngikut. Kan ketakut ketinggalan. Iya. Iya kan. Tuh ya Iya. Cika tuh ketawa tuh. FOMO. Terus? Takutnya kan orang nggak tahu nih FOMO itu apa ya kan? Iya. Kita kasih tahu udah kok. Iya, Iya. fear of missing out. Iya. Oke. Terus? Jadi ya karena orang takut ketinggalan ya kan. Jadi dia Naik ojek. Nggak naik ojek juga Mas. Oh. Kan dia bisa naik kereta gitu. Iya. Ya makanya dia mencari sesuatu yang hits. Dia mau mungkin testing. Dia ngikutin suatu tren ini berhasil atau enggak gitu loh. Oh gitu. Tapi kan banyak yang viral juga bukan gara-gara ngikutin orang lain. Iya. Cuman kan itu hanya sepersekian persen aja Mas. Yang maksudnya yang dari sendiri gitu kan. Tiba-tiba dia viral gitu kan. Berarti itu suatu apa namanya? Bonus lah buat dia gitu. Iya, Dia banyak. bisa menemukan dan dia bisa viral dengan sendirinya. Iya. Tapi kebanyakan orang ya dia karena ngikutin orang gitu loh. Ya kalau gue lihat sih banyak yang viral tuh rata-rata karena dia unik. Bener. Ya kan karena kalau kita kan manusia itu kan ini ya apa namanya banyak karakternya ya. Jadi kalau ketika ngelihat orang yang karakternya kayak gini kok bisa ya dia kayak gini gitu kan. Jadi orang kayak penasaran tiba-tiba viral gitu. Jadi kayak ngelihat orang yang menurut kita beda aja gitu kan. Padahal sebenarnya dia cuma jadi diri sendiri aja. Kayak lu pernah lihat ini gak sih Mimi Peri gitu dulu? Pernah. Ya itu kan dia sempat viral kan. Iya. Viral kan terus cuman gara-gara ya unik dia aja gitu kan. Toto mukul-mukul apa panci iya. ya kan. Ya walaupun dia agak kemayu-kemayu gitu ya kan. Dan kayak ada aneh-aneh gitu kan. Kalau menurut kita aneh ya. Iya. Tapi kalau menurut dia mungkin itu biasa aja. Hal biasa. Mungkin keseharian gitu kan. Iya, jadi baru tuh kalau ketika kayak gitu, loh ada apa nih gitu kan? Karena kalau misalkan kehidupan normal kan ya udah normal aja. Orang pakai baju begini, orang dandan cowok dandannya tuh nggak pakai lipstick segala. Tapi ketika ada yang kayak gitu, orang baru ya kalau misalkan FOMO tadi mah lebih ke ini kali ya, lebih kepada ada yang viral. Habis itu diikutin sama dia kayak TikTok kan sekarang lagi kayak joget-joget gitu bener. kan. Terus kayak apa namanya tren olahraga juga sama ya kan itu kan lebih ke FOMO tuh jadi kayak oh lagi misalkan lagi viral olahraga sekarang tenis orang pada ngikutin tenis gitu kan. Bener sih. Tapi kalau orang yang tiba-tiba viral tuh biasanya memang karena dia tuh unik gitu. Ya. Ada yang ke konsep, ada yang enggak. Ada yang kebetulan gitu kan viral karena joget-jogetnya aneh gitu kan. Ada yang memang kebetulan viral juga atau memang di konsep ini kayaknya kalau konsep kayak gini kita bakal viral deh gitu. Iya. Jadi Gitu. testing random aja sih sebenarnya. Nah, makanya kalau jadi kalau kerjaan lu jadi content creator biasanya itu yang lu create untuk jadi viral kan. Ya, tapi kalau misalkan lu kayak pengguna biasa aja kayak terakhir tuh kemarin yang lagi viral tuh si ini ya di TikTok ya. Gue kayak lebih sering lihat TikTok nih. Bunda Korla.
Oh iya. Ya kan tiba-tiba viral kan. Tiba-tiba viral. Padahal dia nggak nge-create itu sebenarnya, ya kan. Padahal dia kayak cuman ngobrol asal jeplak dengan gayanya dia, yang ada di Jerman gitu kan. Nah, akhirnya jadi viral, ya kan. Jadi viral pun karena apa? Karena ada yang banyak yang nyumbang kalau nggak salah ya. Terus TikToknya dia itu live-nya tuh bikin rekor sendiri kalau nggak salah. Sampai 350.000 yang masuk ke situ kan. Katanya sih belum ada ya, tapi gue nggak ada tuh datanya. Nah itu yang tiba-tiba viral tuh kayak gitu kan, dia sebenarnya cuma kayak live biasa terus ngobrol-ngobrol aja tiba-tiba jadi penuh. Cuman kayak bicaranya aja gitu kan yang unik. Iya gitu. Ini Mas, Apa lagi? ada gini, fakta ya. Fakta apa? Buktikan. Jadi ini penyebab viral sih. Kenapa ada sebab untuk viral gitu kan? Apa penyebabnya? Yang pertama tuh ada kebutuhan informasi yang meningkat. Lalu yang kedua pemakaian media sosial yang tinggi. Lalu yang ketiga faktor media berita online. Oke. Yang keempat faktor penggunaan handphone. Udah pastilah ini mah. Ya. Udah Mas habis. Oke. Gue kira ada banyak. Ada berapa tadi yang pertama apa? Faktornya? Yang pertama tuh ini apa tuh? Pencari informasi. Kebutuhan informasi ya. Nah, berarti lagi ada yang sering dicari, ya orang juga jadi nyari ada apa sih kayak gitu ya. Jadi itu yang buat meningkatnya di viral. Ya itu masuk akal. Atau misalkan pakai lagu juga bisa tuh Mas. Pakai lagu apa? Lagu-lagu yang unik tuh kayak apa? Ngopi-ngopi Mas ya kan. Pasti cari tuh di TikTok. Sekarang lagi dicari. Ya, tapi kan nanti 2 minggu ke depan bukan itu. Iya, cuman kan untuk sekarang nih. Iya. Atau ada orang yang joget-joget. Ini ngapain sih orang-orang joget pakai kutang kan ada tuh Mas. Yang joget-joget di depan mall atau di mana gitu. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Iya. Itu lewat di saya soalnya Mas. Iya. Ya intinya mah lu mau jadi viral yang kayak gimana dulu, ya kan? Ada yang viral positif, ada yang negatif. Ada yang negatif, ya kan? Kalau lu yang positif berarti lu bikin karya, terus bikin prestasi, ya kan? Bermanfaat untuk orang lain, kasih tips-tips yang bagus itu positif kan. Tapi kalau misalkan lu mau yang negatif ya lu bikin apapun itu bisa, tapi ya lu harus siap juga konsekuensinya tuh apa. Gitu. Dengan image lu yang di situ di sosial media, kan sosial media itu kan kayak dunia baru lagi kan. Iya. Ya kan banyak orang yang jadi orang lain di sosial media, sedangkan di diri dia sendiri itu di dunia nyatanya itu nggak kayak gitu. Iya, ada yang tahu. Kenapa ya? Karena dia berkarya, karena dia mau cari attention, gitu. Nah lu tinggal pilih yang mana tuh? Gitu. Lu lebih suka yang mana? Oh saya lebih suka yang positif sih Mas. Tapi yang positif biasanya kadang duitnya dikit. Iya. Tapi kadang ada loh content creator yang kayak pintar banget. Dia ke negatif dulu nih. Hujatan sama dia dibalik. Terus akhirnya jadi positif. Iya. Oh ada yang kayak gitu. Kalau salah si Mas tahu ini nggak Bobon? Iya tahu gue. Bobon. Yang ini yang makan apa segala macam. Iya. Itu kan awal-awal dia dihujat tuh. Iya betul. Kayak makan buaya, makan ular gitu kan. Itu udah pasti mengundang kontroversi gitu kan. Terus lama-lama dia bikin konten yang ngebalikin tuh semua. Dia bikin donasi ke panti asuhan gitu. Mungkin dia tetap masak dengan. Sekarang kan kalau nggak salah masak yang porsi gede kan. Porsi gede ya. Terus dia bagi-bagiin kan. Itu muncul lagi komentar yang positif kan. Itu tuh contohnya. Makanya itu kan lu mau di-create-nya kayak gimana dulu ya kan. Kalau misalkan mau gampang viral cari yang negatif aja. Ya kan nggak mungkin lu cari yang ya positif ada tapi susah gitu. Ya itu dia nabrak dulu attention orangnya dulu, tahu nih ada orang yang makan cupang. Waktu itu kan nggak salah dia goreng cupang kan. Iya. Kan terus makan apa nih yang nggak lazim gitu kan. Berarti kan dia cari keunikannya sendiri kan. Nah ketika attentionnya udah dapet, masanya udah dapet, dia tinggal ngebalikin secara pelan-pelan gue arahnya mau kemana gitu. Mungkin yang ekstrim itu dia udah kayak udah nggak oke lah. Karena lama-lama tuh kalau jadi content creator lu tuh kayak lahir aja gitu. Jadi lu kayak lahir di dunia ini dengan kekanak-kanakan lu. Lama-lama lu akan dewasa sendiri. Gitu. Jadi lu akan tahu nih kontennya ini yang bagus. Akhirnya lu akan ngulik. Terus lama-lama lu akan dewasa. Gitu. Kayak contoh misalkan Atta Halilintar lah. Dulu datang kan dengan ya keanak-anakannya lah. Banyak yang bilang dulu tuh kurang mendidik apa segala macam, ngeprank segala macam. Ujung-ujungnya sekarang kan dia udah mulai agak dewasa kan. Udah nggak kesana lagi kontennya, lebih ke keluarga segala macam. Gitu. Atau dia Ricis misalkan, ya kan. Dulu dia ngebahasnya karena dia masih dari nol banget ya di dunia itu, dia bahas squishy kayak masih kekanak-kanakan gitu. Karena sekarang kan
masanya udah beda tuh. Sekarang jadi lebih dewasa lagi gitu. Benar-benar. Ya kan. Oke Mas, lanjut. Yang kedua nih Mas. Tadi kan yang pertama. Kedua, pemakaian media sosial yang tinggi. Udah pasti lah ini. Udah pasti attention udah dapat, dia pasti akan nyari orang kan. Yang ketiga tadi apa? Faktor media berita online. Iya sama. Kan itu pasti banyak yang ngeberitain karena beritanya juga portal beritanya juga butuh berita. Jadi dia ambil yang lagi viral juga. Jadi saling berkoneksi gitu. Biar naik juga. Betul. Yang keempat, faktor penggunaan handphone. Ya. Sekarang kan handphone udah makin canggih ya. Iya, setiap orang punya. Ya, bukan setiap orang punya juga. Jadi kalau semua bisa dilakukan di handphone, penggunaan handphone tuh akan jauh lebih sering. Kayak sekarang lu bayar nggak usah pakai kartu, berarti lu pasti pakai handphone. Berarti lu udah pasti harus bayar harus bawa handphone misalkan gitu kan. Semua yang berhubungan dengan kegiatan lu sehari-hari bahkan kerjaan tuh semua udah dari handphone. Gitu kan. Bahkan mungkin di tab juga udah bisa kerja ya di handphone sekarang udah bisa kerja lah ya kan. Bisa. Editing aja yang simple kayak buat di TikTok itu kan udah bisa lah pakai CapCut gitu kan. Itu kan aman. CapCut. Ya CapCut. Iya. Kebalik ya. Iya. Biar lu gak ngantuk. Enggak ngantuk, cuman bingung aja ya kan. Nah terus jadi udah banyak pekerjaan yang memang dilakukan udah by handphone aja gitu. Benar. Oke Mas, lanjut Mas. Oke, lagi faktor lagi nih. Ya. Bentar ya. Jeng. Lewat. Oke. Nih, apa namanya? Mengapa konten yang mereka buat tuh jumlah penontonnya banyak banget gitu kan? Ini beberapa alasannya nih Mas. Ya, apa tuh? Satu, itu konten viral tuh bersifat general. Yang kedua itu membahas topik yang sedang banyak diperbincangkan. Yang ketiga itu membuat hal baru. Yang keempat tuh konten tidak membosankan. 5, konten viral karena dipromosikan. Ya memang sih. Ya, memang sih. Itu yang pertama apa tadi? Yang pertama itu konten viral karena bersifat general. Ya berarti lu buat semua umur, ya kan? Ya jadi kalau lu mau bikin viral itu jangan ya tergantung sih ya. Kalau misalkan lu pengen general, maksudnya lu dobrak pasar yang paling banyak orangnya dulu, audiensnya dulu. Jadi kalau misalkan nih lu pengen viral tapi ngebahas tentang accounting misalkan, itu kan nggak terlalu general kan, spesifik banget. Atau ngebahas tentang bagaimana molekul itu bekerja gitu kan, itu kan terlalu spesifik kan, nggak masuk tuh bapak. Makanya jadi lu harus masuk ke pasar yang generalnya dulu gitu, sehingga dibahas dulu sama orang. Nah baru setelah itu lu baru bisa spesifik konten-konten lu mau kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu membahas topik yang sedang banyak diperbincangkan. Ya kalau itu ya itu umum sih. Ya itu umum lah. Maksudnya ketika lagi kemarin Piala Dunia, ya lu ngebahas Piala Dunia, ya pasti kan orang lagi nyarinya ke sana semua kan. Itu ngikutin. Itu biasa kan nebeng apa namanya ya? Ya nebeng viral lah ya kan. Jadi kayak kita ngebicarain itu ya kita lagi ngebicarain ini juga sama gitu kan. Ada sih Mas yang apa namanya? Yang bikin dobrak instan. Apa tuh? Viral. Apa? Live streaming nonton bola Mas. Emang ada ya? Iya ada. Live streaming nonton bola ya? Dia live TikTok. Ya itu dia sharing. Jadi nge-react bola. gitu. Oh sharing bolanya? Iya sharing video bola. Cuman gak bisa lama. Oh kenapa emang? Kan di blog. Iya di blog iya. lama-lama kan. Terus selang berapa menit lagi dia live lagi Mas. Kebuka lagi. Bajak dong itu gak boleh dong. Iya sebenarnya gak boleh. Cuman tuh naikin followersnya banyak, like-nya juga banyak. Kalau gue lihat sih kayak ngeriak gitu masih oke sih. Nggak ngeriak, ini dia nyorot langsung. Nyorot ke kameranya langsung gitu ke arah ke TV atau laptop lah. Pikiran ya mereka. Iya, itu kencang banget Mas. Jadi ada dia. Lu nonton juga dong? Jangan dong, lu report dong. Saya mah ini Mas, saya lihat sekilas. Saya bisa tinggal. Karena kan buat apa gitu kan bikin yang bayar-bayar kayak misalkan video.com atau Moji gitu kan. Itu mendingan kayak gitu nontonnya jelas dibanding live gitu kan. Banyak gitu. Itu bisa di-report tuh orang. Nah itu makanya nggak bagus. Terus apa lagi? Lalu yang ketiga itu membuat hal-hal baru. Oh iya, makanya tadi gue bilang yang unik-unik itu kan itu hal-hal baru yang kita lihat ya kan. Jadi kayak
ya dalam tanda kutip fenomena lah gitu kan. Kalau misalkan ada orang, kok bisa ya ada orang kayak gitu, kok bisa orang kepikiran berpikir kayak gini gitu, karena itu pasti biasanya akan viral gitu. Lanjut Mas, konten tidak membosankan pasti ini sih. Yang penting tuh, itu paling penting tuh. Kalau bosan ya udah orang bakal skip. Betul. Kayak kita nih misalkan ditonton orang bosen nih pasti skip tuh. Makanya coba dong lu salto gitu biar orang nggak bosan. Ada nggak? Boleh nggak? Nggak bisa saya Mas. Nggak bisa salto. Nggak bisa. Ya udah lu belajar dulu ya. Nanti next episode. Split aja dulu, nggak bisa split dulu ya. Split kan tinggal beli di warung. Split. Oh iya. Sulit. Ya. Apa lagi? Yang terakhir Mas. Oke, ada tips nggak? Nanti kira-kira ada tipsnya nggak sih kita buat viral? Itu ya tadi salah satu. Oh ini belum. Tips belum. Oh, ada tapi. Ada nanti. Okay. Saya serahin ke Mas aja. Oh. Yang terakhir nih, konten viral karena dipromosin. Ya benar. Orang juga bakal nge-share konten-konten yang lagi viral gitu kan. Entah nge-share, entah nge-save, nggak bisa di-share ke grup gitu kan. Iya. Itu maksudnya dipromosin di ads? Enggak. Dipromosin sama orang-orang. Iya. Oh iya. Kalau promosi ads sudah pasti gede ya kan. Kita bayar. Pakai duit kan itu. Pakai duit, iya. Berarti dipromosin sama influencer, tiktokers gitu ya. Iya, atau orang-orang biasa gitu loh. Iya. Untuk buat dia jadi lebih viral lagi. Atau di komen ini suka udah ini sih Mas. Udah apa tuh? Di komen yang sama influencer centang biru tuh. Iya, kenapa? Biasanya orang juga excited buat ikutan komen. Oh gitu. Ya. Oke, berarti kalau ada centang biru rame di situ biasanya. Iya, biasanya. Good. Oke Mas, terakhir Mas. Apa? Tipsnya. Oh, bukan dari lu tipsnya. Bukan. Saya serahin sama pakarnya. Pakar apa? Gue nggak ada yang viral di gue. Iya, sebenarnya nggak ada yang viral, cuman dari segi ilmu itu luasan Mas Fando dibanding saya. Apa kalau mau viral kayak gimana? Ya mungkin tips untuk orang-orang yang ingin viral. Ya. Jadi gimana ya? Kalau gue sih nggak ada niatan buat jadi viral ya. Jadi makanya nggak ini. Yang penting tuh beda aja gitu. Beda tuh bukan berarti aneh ya. Beda tuh ya nggak jadi diri sendiri aja gitu. Kadang kalau misalkan kita jadi diri sendiri tuh akan menunjukkan kebedaannya kita. Ya kalau misalkan hari ini belum viral, coba lagi. Hari ini belum viral. Kalau niat lu pengen viral ya, atau misalkan lu pengen berkarya di sosial media ini kan nggak ada yang salah ya. Tapi tunjukin bahwa ada sesuatu yang berbeda di lu. Contoh misalkan makan, ya kan orang kan semua nge-review makanan sama aja kan, ya kan. Nah, itu tuh gue sempat bahas kan. Kalau misalkan lu makannya lewat hidung misalkan, ya kan, ya itu kan bisa aja beda. Benar. Ya memang nggak kemakan kan, tapi kan jadi sesuatu hal yang beda gitu kan. Jadi atau misalkan lu nyanyi, ya kan nyanyi dengan logat-logat yang memang cengkok-cengkok sendiri misalkan gitu. Jadi kayak lu nggak harus jadi yang lebih baik sebenarnya, tapi lu harus jadi yang lebih beda aja gitu ya. Itu kuncinya untuk viral tuh itu. Dan kalau misalkan masih belum naik ya dicoba terus gitu. Jangan bosan untuk buat karya gitu. Pokoknya nggak ada orang yang hebat ya Mas. Gak ada orang yang sehebat-hebatnya orang, pasti ada yang lebih hebat. Iya, maksudnya nggak ada orang yang hebat tapi dia mau berusaha atau enggak. Ya betul. Oh ya, kayak kuat itu ya. Iya. Oke, keren. Anwar. Mantap. Oke, Mas. Ada lagi? Udah sih. Cukup ya? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk insight-nya dan quotes beserta tipsnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau video ini menarik buat kalian. Ya, jangan lupa di-share. Jangan lupa follow Instagramnya Seto Consultant. Oh ya, follow dong, suruh follow gitu. Okay. Ada giveaway dong, mau gak? Mau gak nih? Iya, kasih kaos. Oh iya. Boleh nih. Iya nanti sekarang maksudnya di YouTube. Pokoknya tungguin aja. Ya. Ntar ada giveaway. Keren bajunya tuh. Iya. Eksklusif dari apa? Bahannya daun bambu kan? Katun bambu. Apa? Oh iya katun bambu kalau nggak salah. Katun bambu. Iya. Dari Udah nggak usah. Orang nggak peduli bahannya apa. Iya kan unik Mas. Oh iya oke. Yang unik. Jadi itu eksklusif. Biasanya dari katun, dari kain, dari benang, ini dari bambu. Berarti giveaway ya? Giveaway. Oke, sip. Stay tune. Oke, see you di next video. Bye-bye. Alright, thank you.